Pemain keturunan, Kelvin Verdong merasa nyaman saat menjalani sesi latihan timnas Indonesia bersama Sintayong. Pasalnya, ia merasa diterima dengan baik oleh para penggawa Garuda lainnya. Kelvin Verdong ikut berlatih bersama timnas Indonesia menjelang laga persahabatan melawan Tanzania dan 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kehadiran Kelvin terlihat dalam latihan yang digelar di Stadion Madia, Jakarta pada Jumat, tanggal 31 Mei tahun 2024. Pemain berusia 27 tahun itu langsung mengenakan seragam latihan timnas Indonesia, dan berlatih bersama. Kelvin pun merasa senang bisa langsung klop dengan timnas Indonesia. Menurutnya, hal ini juga merupakan bantuan dari pelatih Sintayong. "Bagus, dia, Sintayong, memperkenalkan saya kepada para pemain. Saya merasa diterima oleh tim karena dia," kata Kelvin, Jumat, tanggal 31 Mei tahun 2024. Lebih lanjut, Kelvin mengatakan menu latihan yang diterapkan timnas Indonesia sudah bagus. Pemain NEC Nijmegen itu mengaku tidak ada kendala dalam latihan perdana bersama timnas Indonesia. "Bagus, ini adalah sesi latihan yang ringan. Hanya melakukan set piece dan beberapa latihan lainnya. Tentu ini adalah latihan yang bagus," ungkap Kelvin. "Tidak ada kendala, saya merasa fit. Saya telah bermain sebanyak 36 laga di musim ini, jadi saya merasa fit," tambahnya. Sekadar diketahui, proses naturalisasi Kelvin Verdong sejatinya belum selesai. Namun, pemain keturunan Aceh itu sudah diperbolehkan ikut latihan bersama skuad Garuda. Sejauh ini, proses naturalisasi Kelvin berjalan lancar. Komisi 3 dan 10 DPR RI akan menetapkan naturalisasi Kelvin Verdong pada Senin, tanggal 3 Juni tahun 2024, mendatang. Kelvin akan dinaturalisasi bersama pemain keturunan lainnya, Jens Raven. Proses naturalisasi kedua pemain itu ditargetkan selesai sebelum laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu, saat ini timnas Indonesia sedang melangsungkan latihan bersama di Stadion Madia, Jakarta. Pasukan Sintayong bersiap untuk laga persahabatan dan 2 pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebuah video yang memperlihatkan tingkah random penggawa timnas Indonesia antara Sandy Walsh dan Ragnar Oratmangun mencuri perhatian publik. Di video singkat yang dibagikan di beberapa akun sosial media, Ragnar membuat teror di depan kamar Sandy Walsh. Pemain Fortuna Sittard tersebut tampak mengendap-endap lalu mengetuk berulang kali pintu kamar hotel tempat Sandy Walsh menginap. Sandy Walsh pun sudah menduga bahwa itu ulah orang iseng. Ia meladeninya dengan membuka pintu kamarnya sambil menyalakan kamera di handphonenya untuk merekam si pembuat ulah. Terlihat Ragnar yang berhasil iseng terhadap Sandy Walsh pun terlihat girang saat rekannya di timnas Indonesia itu terusik. Sementara Sandy bereaksi kocak dengan berteriak memanggil pihak security hotel agar mengamankan rekannya yang disebutnya sebagai fans usil. "Tolong security, amankan fans gila ini, aku sudah tahu itu kau," kata Sandy disambut girang Ragnar. Aksi random kedua penggawa timnas Indonesia itu pun menuai beragam komentar netizen. Tak sedikit diantaranya yang mengkaitkan bahwa ulah kedua pemain naturalisasi itu merupakan sentilan untuk para fans FOMO yang baru-baru ini hangat diperbincangkan. "Sekalian nyindir cegil FOMO yang ngetuk pintu kamar Nathan," kata salah satu netizen. "Nyindir alus wak haji sama Bang Sandi," ucap di kolom komentar. Isu terkait para fans yang terlalu antusias menyambut para penggawa timnas Indonesia memang tengah menghangat di kalangan pecinta sepak bola nasional. Diketahui di tahun lalu sejumlah penggawa timnas terserang flu di mana salah satunya diduga akibat kedatangan para fans yang masuk hingga ke kamar hotel para penggawa skuad Garuda.
Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga membantah asumsi yang muncul bahwa pemain timnas Indonesia Nathan Joaon dan Yance Sayuri cedera karena kondisi lapangan latihan, pada Selasa, tanggal 28 Mei tahun 2024. Ini disampaikan Arya menanggapi kritik warganet atau netizen terkait kondisi lapangan B yang digunakan timnas Indonesia saat latihan. Dalam latihan ini dua pemain mendapat perawatan di tengah latihan, yakni Nathan Joaon dan Yance Sayuri. Paha kiri kedua pemain sampai dibebat es, peristiwa ini jadi sorotan publik. Mereka kecewa karena lapangan B kurang layak. Beruntung timnas sempat pindah latihan ke lapangan A yang kondisinya lebih baik. Arya menegaskan tidak ada pemain yang cedera karena kondisi lapangan. Menurutnya apa yang terjadi dengan Yance dan Nathan tak perlu dibesar-besarkan. Dan, tidak ada juga pemain cedera karena kondisi lapangan. Jangan hoaks dan jangan dibesarkan. Dan, pelatih juga ingin terbuka latihannya, kata Arya pada Rabu, tanggal 29 Mei tahun 2024. Dalam keterangan yang diterima, Arya juga menjelaskan mengapa Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan berlatih di lapangan B, bukan di stadion. Kita tahu nih timnas kita seperti ini. Lapangannya ingin yang terbaik. Dan, yang harus diketahui lapangan latihan ya yang dekat dengan hotel, ucap Arya. Dan di Senayan yang tersedia itu lapangan A, B, C. Dan, itu juga karena Stadion Madia dipakai timnas putri. Kalau hari ini latihan di Madia, kata Arya menambahkan. Mulai Rabu, tanggal 29 Mei tahun 2024, Arya memastikan tim asuhan Sintayong ini akan berlatih di Stadion Madia dan nantinya di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Latihan resmi di Stadion Utama Gelora Bung Karno biasanya akan dilakukan sehari menjelang laga melawan Irak pada tanggal 6 Juni dan Filipina pada tanggal 11 Juni.